Hai, balik lagi di LWBP Plot. Kali ini ada seorang pemburu monster yang sangat lemah. Saking lemahnya, dia selalu diremehkan. Tapi suatu kejadian merubah seluruh hidupnya. Kejadian apa itu? Ini dia, anime Solo Leveling episode pertama. Ih, wibu. Episode pertama dibuka dengan situasi genting di sebuah pulau, di mana di sana ada segerombolan monster berbentuk semut yang sedang bertarung melawan orang-orang. Orang-orang ini terus menyerang monster semut, tapi sepertinya monster semut memiliki kulit yang keras. Bahkan orang-orang itu dibantai habis oleh monster ini. Tepat di tengah keputusasaan, tiba-tiba ada seseorang yang datang membantu. Monster semut bisa terluka. Lalu orang itu mengobati orang yang terluka. Terlihat dari kekuatannya, sepertinya dia adalah seorang mage atau ahli sihir. Dan ajaibnya, luka-luka dari orang itu bisa sembuh seketika. Ajaib. Saat ini, mage sedang mengobati yang terluka. Sekelompok monster semut ingin menyerang mage, tapi terselamatkan oleh sambaran listrik dari rekannya. Tak hanya itu, seseorang yang kuat datang dan menghajar monster, dan terungkap jika yang tadi datang adalah para hunter kelas S. Dan si mage tadi bernama Minobe. Dia bilang ingin menyelamatkan nyawa sebanyak mungkin. Amin. Lalu datanglah sesosok monster semut putih, seputih pakaian menggunakan soklin. Sepertinya itu adalah bosnya, dan terungkap juga nama dari karakter si kekar. Dia bernama Taiga, dan si hunter dengan kekuatan listrik bernama Fuki. Lalu mereka menyerang bersamaan. Tiba-tiba si semut putih menerjangkan rahang tajamnya kepada Taiga. Hebatnya Taiga bisa menahannya. Di saat Taiga menahan serangan bos semut dari atas, Fuki menyerang dengan listriknya. Dan duar, si bos semut terkena damage. Tak sampai di situ, Taiga merobek rahang dari bos semut. Bos semut semakin marah menyerang Taiga, tapi Taiga sigap menghindar. Taiga yang masih membawa rahang semut lalu melemparkannya ke arah semut dan duar. Tubuh bos semut pun tembus. Tak sempat beristirahat, tiba-tiba datang segerombolan semut putih. Ternyata semut putih yang tadi bukanlah bosnya. Bukannya takut, Taiga dan Fuki malah bersemangat. Di sisi lain, tak jauh dari pertarungan tadi, tepatnya di kawasan kota, ada pasukan yang bersiap menghadapi sekelompok monster semut. Pasukan itu dipimpin oleh seseorang yang bernama Mogami. Ternyata dia punya kekuatan api. Tanpa babi bu, dia menyerang pasukan semut dan tentu pasukan semut terbakar. Tapi itu hanya mempan untuk semut merah, sedangkan semut putih tidak terkena dampak apapun. Dan Mogami memberikan perintah untuk menyerang. Dan terjadilah peperangan antara monster dan manusia. Diceritakan jika beberapa puluh tahun lalu sebuah gate menghubungkan antara dunia lain dan dunia manusia terbuka. Dan muncullah dari dalam gate monster-monster. Senjata konvensional tidak mempan terhadap mereka. Hanya pemilik kekuatan yang dibangkitkan yang bisa melawan mereka. Mereka disebut sebagai hunter. Jumlah energi sihir di dalam tubuh menentukan tingkatan hunter, mulai dari S, A, B, C, dan E. Tapi setelah kekuatan mereka bangkit, tak peduli seberapapun mereka berusaha, kemampuan mereka tidak akan bisa berkembang. 3 tahun kemudian, setelah pertempuran melawan monster semut itu, di sebuah gate yang terbuka, banyak hunter yang berkumpul untuk melakukan raid atau menjelajahi gate. Lalu ada seseorang dengan rambut keriting berjambang kayak Rhoma Irama saat muda, bernama Kuga, menyapa seorang hunter yang bernama Mashima. Mereka membahas tentang Kuga yang katanya tidak mau lagi jadi hunter. Tapi Kuga menjawab karena istrinya sedang hamil anak kedua, jadi dia butuh uang. Saat asik mengobrol, datanglah
seseorang dengan penampilan biasa saja yang menyapa semua orang. Dia bernama Su Jinwoo. Dia adalah MC kita di anime ini. Kuga bertanya, siapa orang ini? Apakah dia kuat? Mashima menjawab, dia lemah. Su Jinwoo bahkan punya julukan, yaitu senjata terlemah umat manusia. Hal itu karena dia pernah dirawat di rumah sakit karena grade tingkat E. Ternyata Su Jinwoo mendengar semua obrolan mereka tentang betapa lemahnya dirinya. Tapi karena itu fakta, Su Jinwoo tidak membalasnya. Lalu seseorang wanita bernama Mizuki menyapanya. Dia tampak mengkhawatirkan keadaan Su Jinwoo karena wajahnya penuh luka-luka. Dia menyuruh Su Jinwoo agar lebih hati-hati lagi. その顔の傷、まあいつもみたいにね。ほんと気をつけてくださいよ。 Dan tibalah saatnya untuk memasuki gate. Tapi sebelumnya, seseorang yang akan menjadi pemimpin raid kali ini yang bernama Mabuchi. Setelah briefing motivasi selesai, akhirnya mereka memasuki gate. Bermodalkan pisau kecil yang sedikit memiliki sihir, Su Jinwoo hanya bisa mengandalkan senjata ini karena uangnya tidak cukup untuk membeli senjata bagus. 今日こそやってやるぞ。 Beralih ke sebuah gedung. Di sana ada orang-orang berpakaian rapi. Kita belum diberitahu siapakah orang-orang ini. Yang jelas mereka membahas tentang sumber daya yang didapat saat melakukan raid. Di mana saat monster dikalahkan, mereka mengeluarkan kristal. Yang nantinya para hunter bisa mendapat uang dari kristal itu. Kembali kita diperlihatkan situasi di dalam dungeon. Di mana Su Jinwoo telah berhasil mendapatkan satu kristal. Su Jinwoo tampak senang, tapi tiba-tiba seekor monster menyerangnya. Su Jinwoo bisa menangkis, tapi pedangnya yang lemah mulai retak. Monster hijau dengan brutal terus menyerang Su Jinwoo. Su Jinwoo dengan susah payah menghindar. Tamu tinggal diam dan terus menghindar. Su Jinwoo mencoba menyerang, tapi yang terjadi di luar prediksi BMKG. Pisau Su Jinwoo patah akibat retakan sebelumnya. Si monster menyerang balik dan alhasil Su Jinwoo kena tusuk di perut. Dengan cepat Kuga menolong Su Jinwoo dan menghabisi si monster. Untungnya ada Mizuki yang punya kekuatan penyembuh. Akhirnya dia menyembuhkan Su Jinwoo. Ternyata batu sihir yang didapat dari monster ini, khususnya batu sihir dari monster yang tinggi, bisa dijadikan senjata. Bukan hanya senjata, tapi batu sihir ini juga bisa jadi energi yang kuat. Jadi peran hunter sangat penting untuk mendapatkan batu sihir. Kembali ke dalam dungeon, di mana semua peserta telah berhasil mengalahkan bos dungeon, sementara MC kita masih diobati oleh Mizuki. Mizuki menceramai Su Jinwoo agar berhenti saja jadi hunter karena setiap melakukan raid dia selalu terluka parah. Mizuki mengatakan itu karena dia khawatir kepada Su Jinwoo. Akhirnya raid kali ini selesai. Semua orang mendapatkan batu sihirnya walau tak banyak. Bahkan setelah terluka parah, Su Jinwoo hanya bisa dapat batu sihir rank E saja. 終わっちゃったか。俺が手にしたのはこの E 級の魔法石1個のみ。 Di saat mereka akan pergi, seorang hunter menemukan sebuah terowongan. Diduga itu adalah dungeon ganda. Karena meski bosnya sudah mati, tapi dungeonnya belum tertutup. Mereka berpikir untuk melakukan raid sekali lagi. Karena mereka merasa kurang mendapatkan batu sihir. Tapi Mabuchi bilang mereka tidak bisa berbuat apa-apa sebelum melapor ke asosiasi hunter. Tapi karena banyak yang ingin melanjutkan raid ini, akhirnya dilakukanlah pemungutan suara. Hasilnya 6 orang setuju dan 6 orang menolak. Tersisa Su Jinwoo yang belum mengambil keputusan. Dia sempat ragu, tapi setelah berpikir jika dia harus membayar pengobatan ibunya dan biaya sekolah adiknya, akhirnya Su Jinwoo setuju untuk lanjut. Lalu scene berpindah ke sebuah tempat, semacam tempat untuk mendaftar sebagai hunter, di mana orang yang ingin jadi hunter akan dites dulu untuk mengetahui seberapa besar sihir yang dimiliki, sekaligus untuk menentukan rank dari hunter itu. Setelah mengetahui rank sihir seseorang, dia akan langsung diberikan peringkat.
Terlihat juga di luar sana banyak sales hunter yang menawarkan hunter baru untuk masuk manajemen mereka. Yap, hunter bukan hanya tentang melawan monster, tapi juga bisnis. Di sini juga termasuk ada sales hunter dari manajemen yang dimiliki oleh Mogami. Yap, dia adalah orang yang memimpin pertempuran di pulau 3 tahun lalu. Rupanya dia adalah pemilik salah satu manajemen hunter. Dia menyuruh salesnya untuk merekrut orang yang terlihat menjanjikan. Tapi dia bilang walaupun tidak ada yang lebih hebat dari Kosoka Shizuku. Siapa dia? Lalu kita diperlihatkan scene seseorang di jambret. Ketika si jambret akan kabur dengan motor NMAX-nya, dia melajukan motornya sangat cepat. Tapi tiba-tiba mereka dihadang oleh seorang wanita. Di saat itu si jambret menyuruh wanita itu minggir. Minggir woi, minggir. Ternyata si wanita menghilang dan muncul dari atas dan langsung mengambil tas itu dari jambret. Ternyata dia adalah Kosuka Shizuku yang tadi dibicarakan. Dia ternyata hunter tingkat S. Kembali ke dalam dungeon, setelah menyusuri terowongan selama 40 menit, akhirnya mereka sampai di depan sebuah gerbang besar. Lalu mereka membuka gerbang itu, dan di dalam api-api dari obor menyala dengan api biru. Di dalamnya terdapat banyak patung-patung raksasa, dengan satu patung besar sedang duduk di singgasana. Anehnya, di dalam ruangan ini sama sekali tidak ada monster. Setelah melihat itu, ternyata ada sebuah artefak kuno yang bertuliskan aturan kuil Gardenon. Pertama, hormati dewa. Kedua, pujilah dewa. Ketiga, buktikan keimananmu. Siapa yang tidak mengikuti aturan tidak akan kembali dengan selamat. Begitulah tulisannya. Mizuki merasa patung besar di singgasana memperhatikan mereka. Tiba-tiba pintu masuk mereka ditutup. Lalu seseorang dengan ngomel-ngomel mencoba untuk membuka pintu itu. Dia marah karena tadinya dia menolak, tapi karena kalah voting dia terpaksa ikut. Saat dia mau keluar, tiba-tiba tubuhnya terpotong. Yang melakukannya adalah patung penjaga dekat pintu. Disinilah ketakutan dimulai. Sujinwo terlihat syok. Lalu dengan wajah takut, Sujinwo memberanikan diri melihat ke arah patung besar di singgasana. Semakin dilihat, semakin dilihat, semakin dilihat. Tiba-tiba patung itu melirik. Seketika Sujinwo langsung teringat ke masa lalunya. Ketika pertama kali dia melakukan raid pertamanya, dia pernah tersesat, dibunuh, dilukai oleh monster tingkat E. Pokoknya kehidupannya sangat suram. Kembali ke masa sekarang, dengan sigap Sujinwo langsung menyuruh semua orang untuk tiarap. Karena BAM! Si monster patung raksasa yang duduk di singgasana menembakkan laser dari matanya. Banyak orang yang mati karena itu, ada yang kena mental, bahkan ada yang mulai ketakutan. Ini sangat mengerikan, situasi yang tidak pernah disangka-sangka oleh Sujinwo. Dan kutu kupret, episode ini pun berakhir. Apa yang akan mereka hadapi sebenarnya di episode kedua nanti? Yang udah baca komiknya pasti tahu nih. Di episode kedua akan ada apa? Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, biar Mimin tetap bertahan hidup di dunia.